Kali ini kami akan mempresentasikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa Indonesia pada era kemerdekaan. Yang pertama itu ada revolusi hijau. Revolusi hijau adalah perubahan secara drastis dalam hal sistem pertanian di negara-negara berkembang. Perkembangan teknologi pertanian ini mencapai puncaknya ketika kelaparan melanda Meksiko dan Asia Selatan pada sekitar abad ke-20. Oleh karena itu, para ilmuwan meneliti dan mencari tahu bagaimana cara agar menyelamatkan ketersediaan pangan. Penelitian ini dipimpin oleh Norman Borlaug yang juga merupakan bapak revolusi dunia. Nah, penelitian yang dikembangkan oleh beliau ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan keberhasilan produksi serealia dengan penggunaan benih tanaman unggul, sistem irigasi, pupuk sintetis, dan pestisida yang terus mengalami peningkatan ke arah yang lebih baik. Lalu yang kedua ada dampak dari revolusi hijau. Dampaknya ada dua, yaitu positif dan negatif. Untuk yang pertama, dampak positif adalah negara-negara yang mengikuti revolusi hijau ini mengalami peningkatan di bidang hasil produksi pangan. Sebagai contoh, Filipina menjadi negara pengekspor beras setelah setengah abad menjadi negara yang bergantung pada impor beras. Lalu yang kedua ada dampak negatif. Dampak negatif dari revolusi hijau ini ada 5. Yang pertama, petani menjadi sangat-sangat tergantung pada kimia dan zat pembasmi hama. Lalu yang kedua, sistem panen yang semula dipanen bersama-sama digantikan menjadi sistem upah. Lalu yang ketiga, kesempatan kerja semakin berkurang dan sempit. Yang keempat, penurunan produksi protein. Dan yang kelima, kearifan lokal yang mulai memudar. Lalu yang ketiga ada revolusi hijau di Indonesia. Revolusinya di Indonesia sendiri dibagi menjadi 3, yaitu masa awal kemerdekaan, masa Orde Baru, dan yang terakhir masa reformasi. Nah, kita bahas untuk yang pertama dulu, masa awal kemerdekaan. Ada beberapa program yang direncanakan oleh pemerintah untuk revolusi hijau. Yang pertama ada program rencana kemakmuran Kasimo yang dilakukan pada kurun waktu tahun 1952 sampai 1956. Lalu yang kedua ada program Padisentra yang dilaksanakan pada tahun 1959 sampai 1962. Lalu yang ketiga ada program bimbingan masyarakat pada tahun 1963 sampai 1965. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produksi pertanian. Namun, upaya pemerintah tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan seluruh rakyat Indonesia. Produksi beras dari tahun ke tahun menunjukkan kenaikan, namun tetap saja tidak dapat mencukupi karena masyarakat Indonesia sangat banyak. Lalu yang kedua ada pada masa Orde Baru. Pemerintah berusaha meningkatkan produksi pangan dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian. Ekstensifikasi sendiri dilakukan dengan memperluas area pertanian, sedangkan intensifikasi dilakukan dengan pancausaha tani yang meliputi yang pertama ada teknik pengolahan lahan pertanian, lalu yang kedua ada pengaturan irigasi, yang ketiga ada pemupukan, yang keempat ada pemberantasan hama, dan yang terakhir ada penggunaan bibit unggul. Revolusi hijau pada masa Orde Baru ini dilaksanakan mengikuti pelita atau pembangunan 5 tahun. Untuk mengatasi penurunan produksi beras, pemerintah melaksanakan program supra intensifikasi khusus atau disingkat supra insus sejak tahun 1987. Hasilnya, sejak tahun 1993 Indonesia mampu menjadi negara swasembada beras. Pelaksanaan revolusi hijau pada masa Orde Baru ini membuat Indonesia mampu meningkatkan produksi pangan dan meningkatkan taraf hidup para petani. Lalu yang ketiga adalah pada masa reformasi. Melalui program bimbingan masyarakat, intensifikasi dan penyuluhan, pemerintah menentukan jenis tanaman yang akan ditanam oleh para petani. Pemberdayaan ekonomi merupakan inti dari pembangunan pertanian atau pedesaan pada masa reformasi ini. Tujuannya adalah untuk membentuk kualitas petani, baik kualitas hidup, kualitas berpikir, maupun sektor pertanian yang menjadi lebih baik. Pada masa reformasi dibentuk gerakan mandiri Hortikultura Tropika Nusantara menuju ketahanan hortikultura. Gerakan ini dilaksanakan untuk mendorong laju peningkatan produksi hortikultura. Pada tahun 2000, pemerintah mengurangi dan menghapus biaya impor beras. Hal ini berdampak pada tingkat kesejahteraan petani yang semakin lama semakin menurun. Teknologi transportasi. Transportasi adalah pengangkutan barang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai dengan kemajuan teknologi, perihal transport, dan pemindahan bahan lepas
hasil pelapukan dan erosi oleh air, angin, dan es. Sistem transportasi sangat vital bagi kehidupan ekonomi suatu bangsa. Yang pertama ada sistem transportasi darat. Pada tahun 1945 di tanggal 28 September, pengelolaan kereta api diserahkan oleh pemerintah Belanda kepada bangsa Indonesia. Tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Kereta Api Nasional. Sampai dengan tahun 1953, kereta api di Indonesia masih ditarik menggunakan lokomotif dengan tenaga uap. Pada tahun tersebut terjadi dieselisasi pengkeretaapian di Indonesia, dikelola oleh perusahaan Negara Kereta Api (PNKA) dan kemudian berganti nama menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA. Kemudian PJKA berganti nama pada tahun 1991 menjadi Perusahaan Umum Kereta Api atau Perumka. Perumka kemudian berubah lagi menjadi PT Persero Kereta Api Indonesia. Pada 31 Juli 1995, pemerintah meresmikan penggunaan kereta api ekspres Argo Bromo dan Argo Gede. Keduanya mempunyai kecepatan 120 km per jam. Argo Bromo menggunakan rute Jakarta-Surabaya, sedangkan Argo Gede menggunakan rute Jakarta-Bandung, serta waktu yang dicapai hanya 2,5 jam saja. Sistem transportasi air. Pada awal tahun 1950, pelayaran di Indonesia masih dimonopoli oleh maskapai pelayaran Belanda, atau biasa kita sebut KPM. Indonesia tidak menginginkan bahwa pelayaran di Indonesia dimonopoli oleh perusahaan asing, sehingga mereka membuat suatu perundingan dengan KPM. Tetapi hasil dari perundingan itu adalah kegagalan. Karena Indonesia menginginkan pembagian sahamnya itu 51/49, sedangkan KPM menginginkan 50/50. Pada tanggal 5 September 1950, Menteri Perhubungan RI dan Menteri Pekerjaan Umum RI mengeluarkan suatu kebijakan, yaitu pendirian Yayasan Penguasaan Pusat Kapal-Kapal atau biasa kita sebut Perpuska. KPM, pemerintah Indonesia juga menasionalisasi 8 perusahaan maritim milik Belanda beserta cabang-cabangnya. Pada masa Orde Baru, pemerintah berupaya membangun sarana transportasi laut dengan cara merehabilitasi dan meningkatkan kapasitas infrastruktur yang ada. Contohnya, seperti pengadaan kapal feri, pengangkutan barang, perbaikan pelabuhan-pelabuhan laut, terminal peti kemas, dan dermaga. Tujuan dari hal tersebut yaitu memperlancar lalu lintas laut antar pulau dan meningkatkan perdagangan domestik dan internasional Indonesia. Sistem transportasi udara. Selain Garuda, muncul beberapa perusahaan penerbangan lain, yaitu Merpati, Sempati, Mandala, dan Pelita. Pada awal tahun 1980, yang digunakan pesawat masih generasi yang pertama dan pesawat warisan Perang Dunia yang kedua. Kemudian pada tahun 1990, pesawat-pesawat modern sudah mulai bermunculan, contohnya Boeing 737, Fokker 28, DC-10, MD-10, dan Airbus mulai bermunculan. Kemudian pada tahun 1994, Garuda Indonesia mulai memusatkan diri pada penerbangan internasional, khususnya kawasan Asia. Kemudian ada Jakarta Bombay, rute penerbangan yang ke Kansai Jepang, dan beberapa penerbangan domestik dialihkan ke Merpati Nusantara. Teknologi kedirgantaraan. Yang pertama ada pengadaan satelit buatan. Ada 2 jenis satelit, yaitu satelit alam dan satelit buatan. Satelit alam adalah benda langit alami yang mengorbit pada planet dan mengitari pusat tata surya, yaitu matahari. Yang kedua ada satelit buatan. Satelit yang dibuat
oleh manusia yang diorbitkan di sekitar bumi untuk kepentingan tertentu. Contohnya untuk informasi dan komunikasi jarak jauh sehingga mempermudah berbagai akses kehidupan manusia. Ada beberapa negara besar yang mengembangkan satelit untuk berbagai tujuan. Beberapa di antaranya yaitu komunikasi, navigasi, meteorologi, dan militer. Pada tanggal 8 Juli 1976, satelit pertama milik Indonesia yaitu satelit Palapa A1 milik Perumtel yang sekarang berubah bernama menjadi Telkomsel berhasil mengorbit. Total ada 13 satelit Indonesia yang diluncurkan sejak pertama kali pada tahun 1976. Yang kedua, industri pesawat terbang. Pembuatan pesawat terbang sebenarnya sudah diupayakan semenjak kemerdekaan oleh putra-putri bangsa Indonesia. Namun, pada awal kemerdekaan, belum dibangun sebuah industri pesawat terbang dalam skala yang besar. Dan minimnya iptek dan bahan pembuatan pesawat yang dimiliki bangsa Indonesia. Pada tanggal 26 April 1976, PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio IPTN secara resmi didirikan. B.J. Habibie memimpin IPTN dengan jabatan Direktur Utama. Nama Nurtanio pada IPTN itu adalah salah satu nama perintis industri pesawat terbang di Indonesia, yaitu Laksamana Muda Anumerta Nurtanio Pringgo Adi Suryo. Ia adalah sosok pembuat pesawat pertama, yaitu all metal dan fighter Indonesia bernama Sikumbang. Pada Agustus 1976, sarana fisik industri pesawat terbang selesai. Pada Agustus 1976, sarana fisik industri pesawat terbang selesai. Presiden Soeharto akhirnya meresmikan IPTN. Pada tanggal 11 Oktober 1985, PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio atau IPTN berganti nama menjadi PT Industri Pesawat Terbang Nusantara. IPTN juga. IPTN kemudian berubah nama menjadi Dirgantara Indonesia pada tanggal 24 Agustus tahun 2000. Kita masuk ke bagian yang pertama adalah teknologi komunikasi dan informasi, di mana pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia muncul organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Tujuannya adalah untuk menggalak kemerdekaan Indonesia. Setelah munculnya Budi Utomo, maka muncul organisasi-organisasi lain seperti Sarekat Dagang Islam pada tahun 1911 oleh H. Samanhudi dan Indis Partij, di mana Indis Partij adalah partai politik pertama di Indonesia yang dibangun tahun 1912 oleh Dawes Dekker, Cipto Mangunkusumo, sama Suwardi Suryani Diningrat, di mana tujuannya adalah untuk menggalak semangat kemerdekaan Indonesia. Dari organisasi yang muncul seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, maka muncullah rasa ingin bersatu dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tetapi dalam mewujudkan itu semua, maka dibutuhkanlah media massa yang memadai. Media massa yang digunakan pada saat itu adalah koran atau majalah, di mana yang pertama adalah Medan Berjanji yang lahirnya hampir bersamaan dengan lahirnya Budi Utomo, dan yang kedua ada Bumi Putra, yaitu koran mingguan yang ada di Jakarta yang dibentuk oleh Sultan Muhammad. Tujuannya adalah untuk menggalak semangat kemerdekaan Indonesia yang dapat tersebar ke seluruh wilayah Indonesia. Selain media massa, muncul radio pada tanggal 16 Juni 1925, di mana tujuannya adalah untuk kepentingan penjajahan Belanda, untuk mempercepat informasi yang dibutuhkan Belanda pada daerah jajahannya. Tetapi seiring berjalannya waktu, muncul radio berbahasa Indonesia
tetapi berisikan tentang kesenian dan adat istiadat pada saat itu. Pada saat itu, tanggal 8 Desember 1941, berkobar Perang Pasifik, di mana Jepang menggunakan komunikasi sebagai perang saraf terhadap negara-negara Asia yang dijajahnya, di mana tujuannya adalah untuk mempropagandakan bahwa akan adanya kemerdekaan kepada negara-negara yang ada di Asia. Tujuan Jepang untuk memberikan propaganda tersebut adalah ingin membentuk Asia Timur Raya. Tanpa disadari bahwa peperangan tersebut menyebabkan Jepang kalah melawan sekutu. Hal itu didengar oleh para angkatan muda dan pemimpin yang selalu mendengar radio BBC London pada saat itu. Karena pada saat itu sekutu mengultimatum kota Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki, sehingga Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, hal ini ternyata tidak terjadi pada tentara Jepang di Jakarta, di mana tentara Jepang di Jakarta pura-pura tidak tahu atas kekalahannya melawan sekutu. Berita kekalahan Jepang sudah muncul di radio dan koran, dan hal itu terdengar oleh para pemuda atau golongan muda, sehingga di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Nah, hal ini dimanfaatkan oleh golongan muda untuk mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan. Dan proklamasi kemerdekaan terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Setelah terjadinya proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, bahwa pers yang dikuasai oleh Jepang, ternyata Jepang setuju terhadap kemerdekaan Indonesia, dan para wartawan ini mengambil alih surat kabar yang dimiliki oleh Jepang untuk membantu menyebarkan proklamasi kemerdekaan ke seluruh wilayah. Pada Agustus tahun 1945, bahwa para angkasawan ini mengumandangkan proklamasi kemerdekaan ke seluruh penjuru yang ada di Indonesia untuk mengetahui kemerdekaan Indonesia sudah didapat oleh bangsa Indonesia. Yang kedua, bahwa Hoso Kanri Kyoko yang dibentuk oleh Jepang pada saat itu diambil alih oleh pemerintah dan diganti nama dengan Radio Republik Indonesia, dengan tujuan untuk mempertahankan keutuhan negara Republik Indonesia pada saat itu. Pada awal kemerdekaan, bahwa koran atau media massa pada saat itu digunakan untuk mencapai tujuan kemerdekaan Indonesia. Tetapi pada masa Orde Baru, bahwa media massa digunakan untuk pembangunan, sehingga terjadi pemanjangan kekuasaan hingga sampai 30 tahun pada saat itu. Pada masa Orde Baru juga, bahwa TVRI dan RRI digunakan untuk dirancang sebagai identitas rakyat dengan negara. TV-TV yang disediakan di desa-desa, di balai-balai desa itu digunakan untuk mempererat kesatuan rakyat Indonesia pada saat itu. Nah, dalam bab ini kita sudah mempelajari 5 pokok yang ada di dalam bab ini. Tadi kan udah dijelaskan oleh ketiga teman saya. Sekarang saya akan menjelaskan pokok yang kelima, yaitu teknologi tentang arsitektur dan konstruksi. Arsitektur adalah wujud penerapan pengetahuan, teknologi, ilmu, dan seni secara utuh dalam mengubah ruang dan lingkungan sebagai bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia. Pada saat itu, Soekarno berupaya untuk mengubah pembangunan fisik dengan mengedepankan nasional dalam arsitektural, sehingga ia melibatkan banyak arsitek lokal seperti Sudarsono, Fredrik Silaban, lalu ada juga Limbovan, Sujadi, Suhamir, dan Han Awal. Nah, hasil karya Soekarno dan arsitek lokal dan arsitek-arsitek lokal juga mendapat pengaruh arsitektur modern. Pada saat itu Suhamir terkenal karena membangun kedutaan besar RI di Delhi, India pada tahun 1950-an. Lalu ada Fredrik Silaban, ia membangun kantor Bank Indonesia pada tahun 1958.
dan juga membangun Masjid Istiqlal pada tahun 1961. Lalu ada juga Sudarsono dan Insinyur Soekarno. Mereka merancang dan membangun Monas pada tahun 1961. Lalu karya Soekarno ini juga nggak hanya itu. Karya Soekarno juga antara lain ia membangun GBK, lalu Hotel Indonesia Group, lalu juga ada Wisma Nusantara, lalu ia membangun juga gedung PMI, dan masih banyak lagi. Ada juga karya tata ruang kota yang dikonsepkan oleh Insinyur Soekarno seperti bundaran sebagai ciri khas kota Palangkaraya. Lalu ada juga karya monumen. Sebagai karya monumen ini dibentuk karena sebagai ekspresi peringatan kepahlawanan Indonesia dan memperindah kota-kota sebagai ciri khas kota tersebut, seperti patung Diponegoro, lalu ada patung Tani, dan masih ada lainnya. Lalu pada tahun 1980, arsitek berkembang menjadi 6 bagian, yaitu ada desain interior, lalu ada struktur, ada mekanikal, ada elektrikal, dan juga manajemen proyek. Lalu setelah membahas tentang arsitektur, saya akan membahas tentang konstruksi. Nah, pada tahun 1962, Setyatmo adalah seorang pejabat PLN. Pada saat itu, ia diberi kepercayaan untuk memimpin proyek besar. Nah, proyek besarnya itu adalah ia membangun 7 menara listrik tegangan tinggi di daerah rawa-rawa di kawasan Ancol, Jakarta. Lalu, pada masa itu terjadi kesulitan. Padahal pada saat itu pembangunan harus dipercepat. Pengerjaannya hal ini karena tiang tersebut diperlukan untuk menyalurkan sarana listrik dari pusat ke gelanggang olahraga Senayan, karena pada saat itu sedang terjadi Asian Games ke-4. Pada saat itu Setyatmo juga tiba-tiba menemukan ide. Nah, idenya mengenai konsep cakar ayam. Nah, cakar ayam adalah menara yang dibangun di atas fondasi yang terdiri dari palt beton yang didukung oleh pipa-pipa beton di bawahnya. Nah, sehingga cakar ayam adalah menara yang dibangun di atas fondasi yang terdiri dari palt beton yang didukung oleh pipa-pipa beton, sehingga palt dan pipa tersebut mencengkram ke dalam tanah seperti cakar ayam. Lalu saat itu tuh fondasi cakar ayam hanya terbukti untuk mengatasi kebutuhan di PLN saja. Nah, tapi seiring jalannya waktu, sistem cakar ayam ini cocok digunakan untuk konstruksi bangunan, gedung, jalan, bahkan landasan pesawat juga menggunakan fondasi ini. Nah, keunggulan lainnya adalah fondasi ini tidak memerlukan sistem drainase dan sambung kembat susut. Selain Setyatmo, ada juga tokoh lain yaitu Cokorda Raka Sukawati. Nah, si Cokorda Raka Sukawati ini ia menciptakan landasan putar bebas hambatan 80 yang dikenal dengan teknologi Sosrobahu. Pada tahun 1987, teknik ini digunakan untuk membangun jalan layang sepanjang 16,5 km di Cawang, yang sekarang kita kenal dengan Cawang Tanjung Priuk. Lalu ia merealisasikan konsep ini dengan membuat tiang penyangga jalan yang udah kering, lalu tiang tersebut dibangun sejajar dengan ruas jalan, lalu diputar 90 derajat melintang ke jalan. Nah, lalu seiring jalannya waktu, karya cipta Raka ini diresmikan oleh Presiden Soeharto dengan nama Sosrobahu.